Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kita lanjutkan ya untuk membuat jurnal umum dari Salon Cantik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas atau sudah mengerjakan jurnal umum sampai pada dokumen transaksi nomor 10. Sekarang kita akan lanjutkan ke dokumen nomor 11. Baiklah, pada dokumen transaksi nomor 11 di sini ada nota kontan, yang artinya nota konten ini adalah ada transaksi penjualan jasa secara tunai, di mana dari transaksi tunai ini kita menerima uang itu sebesar 6 juta. Nah, jurnal umum untuk mencatat adanya penerimaan kas atau penerimaan uang dari adanya transaksi penjualan secara tunai, artinya menjual jasa secara tunai, jurnal umumnya adalah, oke, kita lanjutkan ya. Di sini tanggalnya ada tanggal 13. Kemudian di sini untuk nomor dokumennya adalah KN01. Kemudian jurnal yang kita gunakan karena kita menerima uang tunai dari penjualan jasa secara tunai di sini 6 juta, maka otomatis kasnya akan bertambah atau cash in banknya di kolom debit. Sedangkan di sini untuk kolom kreditnya kita gunakan akun untuk pendapatan jasa ini adalah fixed income. Oke. Kemudian nilai nominalnya antara debit dan kredit sama ya, nilainya adalah 6 juta. Kemudian kita masukkan nomor akunnya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, nomor akun ini kita bisa ambil dari daftar akun atau nomor akun yang ada di daftar akun di soal di atas ya, di sini. Ya, di sini. Oke. Ya, di sini untuk pendapatan itu namanya fixed income, kodenya 41100 dan cash in bank adalah 1/100 ini. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 12. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 12 di sini ya, ini dokumen transaksi nomor 12. Ini ada bukti penerimaan kas di mana kita menerima 3.800.000 ini dari pelunasan faktur tanggal 29 November. Ya, dari transaksi ini kita menerima dari pelunasan piutang, karena di sini keterangannya pelunasan faktur, berarti kita menerima uang dari pelunasan piutang dari Nyonya Rinda ya sebesar 3.800.000. Sekarang kita cek apakah benar Nyonya Rinda ini mempunyai kita punya piutang kepada Nyonya Rinda atas nama Nyonya Rinda sebesar 3.800.000. Ini kita bisa cek di daftar piutang usaha. Oke, kita cek di sini. Oke, untuk daftar piutang usaha atas nama Nyonya Rinda di sini kita ada piutang sebesar 3.800.000. Ini sudah sesuai dengan dokumen transaksi penerimaan kas yang ada di dokumen nomor 12. Nah, sekarang untuk mencatat adanya penerimaan kas dari transaksi penerimaan piutang, jurnalnya di sini ya, seperti di soal-soal sebelumnya masih sama. Kita tanggal 14 di sini nomornya BKM 12-3. Kemudian jurnal yang kita gunakan karena kita menerima kas atau kita menerima uang, berarti di kolom debitnya adalah cash in bank. Kemudian di kolom kreditnya adalah kita gunakan akun account receivable karena kita menerima dari pendapatan piutang usaha atau pelunasan piutang. Oke, untuk debit kreditnya nilai nominalnya adalah 3.800.000 masing-masing untuk debit dan kreditnya. Kemudian nomor akunnya di sini kita gunakan 1/100 untuk cash in bank dan 1/1.300 untuk account receivable. Oke, sekarang kita lanjutkan dokumen nomor 13. Untuk dokumen transaksi nomor 13 di sini ada dokumen voucher kas kecil. Ya, perlu saya ingatkan bahwa voucher kas kecil atau dokumen transaksi voucher kas kecil ini adalah jika pengeluaran kas itu dikeluarkan kurang dari 1 juta atau 1 juta, maka akan dibayar dengan menggunakan petty cash. Oke, di sini ada voucher kas kecil, ini untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Nah, adanya pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan itu bisa dikatakan sebagai nama akunnya adalah prive ya. Jadi jurnal untuk mencatat adanya pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan oleh Nyonya Indah ini, jurnalnya adalah, oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 17 ya, terjadi pengambilan oleh pemilik. Kemudian nomornya di sini adalah V12-4. Jurnalnya di sini adalah kita gunakan akun untuk adanya pengambilan prive. Ini kita coba lihat di daftar akun apakah pengambilan pribadi itu nama akun yang kita gunakan akunnya apa gitu, kita lihat di kode 3. Oke, adanya pengambilan pribadi oleh pemilik. Di sini nama akun yang kita gunakan adalah Indra Drawing. Berarti jurnal yang akan kita gunakan di sini karena adanya
pengambilan pribadi oleh si pemilik, maka jurnal yang kita gunakan di sini kolom debitnya adalah Indrah Drawing, kolom kreditnya karena kita membayar atau mengeluarkan dengan menggunakan petty cash, maka kolom kreditnya kita gunakan akun petty cash. Sehingga jurnalnya adalah Indrah Drawing pada petty cash. Masing-masing untuk jumlah debit dan kreditnya adalah 1 juta. Dan untuk nomor akunnya adalah 31200 untuk Indrah Drawing dan 1/1200 untuk petty cash. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen nomor 14. Oke, di sini ada faktur ya, kopnya Salon Cantik. Artinya di sini karena faktur, bukti transaksinya berarti di sini ada transaksi penjualan jasa secara kredit kepada SMK Pasundan. Yaitu besarnya adalah 4.500.000. Nah, adanya transaksi penjualan jasa secara kredit kepada SMK Pasundan, maka jurnal umumnya di sini adalah, oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 18 ya. Kemudian nomor transaksinya atau buktinya adalah F12-2, jurnal yang kita gunakan karena di sini kita menjual jasa secara kredit, maka yang kita terima bukan cash in bank, tapi di sini kita masih menerima dalam bentuk piutang dagang atau account receivable ya. Kemudian untuk kreditnya karena kita di sini ada dari transaksi penjualan secara kredit, maka untuk kreditnya kita gunakan akun fixed income atau pendapatan jasa seperti itu. Oke, untuk masing-masing debit dan kredit jumlahnya adalah 4.500.000 sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen. Oke, untuk kode akunnya sendiri di sini untuk account receivable masih sama 1.300 dan fixed income 4/100. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 15. Pada dokumen transaksi nomor 15 di sini ada bukti penerimaan kas ya. Di sini kita menerima kas dari Nyonya Dewi yaitu sebesar 2.500.000. Di sini keterangannya adalah bahwa piutang sebesar 5 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan Nyonya Dewi ternyata dapat dibayar kembali per tanggal 20 ini. Yaitu 50%-nya dari nilai piutang 5 juta ini. Jadi ceritanya Nyonya Dewi atau kita punya piutang kepada Nyonya Dewi dianggap ini sudah tidak mau membayar dan piutang itu telah kita hapuskan. Nah, ternyata pada tanggal 20 Desember Nyonya Dewi ini mampu membayar piutang yang telah kita hapuskan sebelumnya, yaitu sebesar 50% dari total piutangnya. Nah, jurnal umum untuk mencatat adanya penerimaan piutang yang telah dihapuskan ya dari Nyonya Dewi ini, jurnalnya adalah tanggalnya di sini adalah tanggal 20 ya. Oke, di sini tanggal 20. Kemudian nomornya di sini adalah BKM 12-4. Oke, jurnal untuk mencatatnya karena kita di sini menerima uang 2.500.000, maka kolom debitnya kita gunakan akun cash in bank. Kemudian kolom kreditnya karena kita menerima dari piutang yang telah dihapuskan, maka akun yang kita gunakan adalah akun cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt. Oke, masing-masing jumlah di sini untuk debit kreditnya adalah 2.500.000. Kode akun di sini untuk cash in banknya adalah 1/100 dan allowance for doubtful debt-nya adalah 1/1400. Seperti itu untuk dokumen nomor 15. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 16. Di sini ada voucher kas kecil ya. Sekali lagi voucher kas kecil ini adalah bukti transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil atau kas di tangan. Di sini kita mengeluarkan kas di tangan atau petty cash sebesar 800.000. Ini digunakan untuk perbaikan atap toko yang rusak. Nah, kemudian di sini ada keterangan masukkan sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Nah, adanya pengeluaran kas sebesar 800.000 dari petty cash. Di sini jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 26 ya. Nomornya di sini adalah V12-5. Kemudian akun yang kita gunakan di sini perhatikan untuk perbaikan toko yang rusak ini diasumsikan atau disuruh memasukkan sebagai beban operasional lain-lain atau other operating expense. Maka di sini kita gunakan akunnya adalah other operating expense. Kolom kreditnya karena di sini jumlah yang kita keluarkan adalah 800.000 atau dengan voucher kas kecil, maka untuk kreditnya kita gunakan petty cash. Ya, jumlahnya masing-masing adalah 800.000 untuk debit dan kredit dan kode akun di sini adalah
61800 untuk other operating expense dan petty cash 1/1200. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 17. Dokumen transaksi nomor 17 di sini adalah faktur. Oke, di sini ada kopnya adalah PT Mitra Jaya. Nah, karena di sini kop perusahaannya adalah PT Mitra Jaya, maka di sini adalah pembelian secara kredit. Sekali lagi bahwa faktur ini adalah bukti transaksi secara kredit. Nah, untuk membedakan ini pembelian kredit atau penjualan kredit, kita tinggal lihat kopnya. Jika kopnya di sini adalah perusahaan kita atau salon cantik, maka ini penjualan kredit. Tetapi apabila kop perusahaan di sini adalah kop perusahaan orang lain, berarti ini adalah pembelian secara kredit. Oke, untuk transaksi nomor 17 di sini kita membeli pewarna rambut yaitu 60.000 ya, 5 buah pewarna rambut dengan harga per satu buahnya adalah 60.000 sehingga jumlahnya 300.000, dan membeli sampo ya sebanyak 20 buah, harga per samponya adalah 50.000 sehingga totalnya di sini adalah 1.300.000. Nah, untuk mencatat adanya transaksi pembelian perlengkapan ya, ini bisa dianggap sebagai perlengkapan ya. Nah, perlengkapan sendiri di sini nama akun yang kita gunakan adalah kita lihat di sini untuk perlengkapan nama akunnya apa, kita bisa cek coba di daftar akun perlengkapan itu kalau nggak salah Suples ya, sama seperti yang transaksi sebelumnya di atas. Oke, di sini untuk perlengkapan ya ini nama akunnya Suples, berarti jurnalnya kita gunakan nama akunnya adalah Suples, sehingga di sini dengan adanya pembelian perlengkapan secara kredit maka jurnalnya adalah, oke, kita kembali ke transaksinya. Oke, ini transaksinya. Tanggalnya adalah di situ tanggal berapa ini? 29. Kemudian di sini bukti dokumennya adalah G11. Lalu jurnalnya karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita akan bertambah atau supplies kita akan bertambah. Sedangkan di sini karena di sini dibeli dengan cara kredit atau kita pembelian secara kredit, maka otomatis dengan adanya pembelian kredit ini utang kita akan bertambah atau account payable kita akan bertambah. Berarti di sini jurnalnya adalah supplies pada account payable, masing-masing jumlah debit kreditnya adalah 1 juta atau 1.300.000. Di sini nomor akunnya adalah masing-masing akun 1/1500 untuk supplies dan 21/100 untuk account payable. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen nomor 18. Pada dokumen transaksi nomor 18 di sini ada bukti pengeluaran kas ya, ada bukti pengeluaran kas. Di sini pengeluaran untuk keterangannya adalah pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang, berarti membayar angsuran bank. Di mana rinciannya di sini adalah nilai angsuran atau pinjaman di sini 5 juta. Kemudian ada bunga pinjamannya adalah 200.000 sehingga total yang kita keluarkan untuk membayar angsuran bank itu adalah 5.200.000. Berarti di sini ada dua akun. Akun yang pertama adalah pinjaman ini ya, kemudian yang kedua adalah bunganya. Kita lihat di sini untuk nama akun pinjaman bank di sini atau utang banknya, di sini kita lihat nama akunnya apa. Kita lihat di nomor atau kode akun kode 2 ya, Bank Permata Loan ya, ini namanya utang jangka panjang. Nah, berarti kita gunakan akun Bank Permata Loan untuk utang jangka panjang itu untuk mencatat jumlah pinjamannya. Sedangkan untuk mencatat adanya bunga kita bisa gunakan nama akun di sini. Oke, lupa kita lihat ke atas lagi. Untuk mencatat adanya bunga pinjaman di sini nama akunnya adalah ini beban bunga ya, interest expense. Sehingga jurnal untuk mencatat adanya transaksi nomor 18 ini jurnalnya adalah tanggalnya di sini tanggal 30. Ya, nomornya di sini BKK 12-4. Yang pertama adalah untuk mencatat adanya pinjaman ini jangka panjang itu kita gunakan akun Bank Permata Loan. Kemudian untuk mencatat adanya bunga ini, akun untuk mencatat bunga itu adalah kita gunakan interest expense. Dan untuk membayarnya otomatis kan kita gunakan kas. Berarti di kolom kredit itu otomatis cash in banknya akan berkurang dengan adanya pembayaran angsuran bank ini. Masing-masing nilainya untuk Bank Permata Loan atau hutang jangka panjang itu sebesar 5 juta. Berarti kita ambilkan untuk yang ini pinjaman pokoknya. Kemudian yang kedua untuk beban bunganya ini adalah 200, kita letakkan di interest expense ini.
dan otomatis jumlah angsuran dan bunga ini otomatis akan menjadi jumlah cash in bank yang kita keluarkan. Oke, masing-masing kode akunnya di sini adalah 2 strip 200 untuk bank Permata Loan atau utang jangka panjang, interest expense beban bunga itu 9 strip 100 dan cash in banknya 1 strip 100, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata transaksi selesai. Nah, jika semua dokumen transaksi sudah selesai, artinya sudah kita masukkan ke dalam jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba total berapa nilai debitnya, berapa nilai kreditnya. Kita akan total di sini. Setelah saya total, saya jumlah di sini nilainya adalah masing-masing untuk debit kreditnya adalah 64.800. Ini artinya kalau sudah seperti ini berarti sudah imbang atau sudah benar, seperti itu. Baiklah, setelah jurnal umum ini sudah selesai sampai pada tingkatan total di sini, maka langkah selanjutnya sesuai dengan permintaan soal bahwa setelah kita membuat jurnal umum maka kita harus membuat daftar rekapitulasi, ya. Untuk membuat daftar rekapitulasi dari akun-akun yang muncul pada jurnal umum ini. Nah, untuk membuat daftar rekapitulasi atau membuat rekapitulasi di sini kita harus urutkan atau kita harus pilih mana-mana akun-akun yang masuk di kolom debit dan akun-akun yang ada di kolom kredit. Nah, itu kita akan urutkan dari kode akun terkecil sampai kode akun terbesar. Oke, kita lihat di sini bahwa untuk kode akun yang ada atau kode-kode akun yang ada saldonya di kolom debit, yang pertama adalah saya kasih tanda di sini. Ya, berarti yang ini, kemudian yang ini. Oke, yang ini. Lalu kita lanjutkan. Kita pilah-pilah mana-mana kode-kode akun yang ada di posisi debit. Kemudian setelah kita sudah tandai mana-mana yang ada di debit, maka selanjutnya adalah kita akan urutkan kode-kode dari yang terkecil sampai terbesar yang ada di kolom debit. Setelah kode-kode akun yang ada di kolom debit ini sudah kita tandai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan nomor-nomor akun yang ada di kolom debit ini ke dalam rekapitulasi di sisi debit ini. Kita urutkan di sini. Nah, jika ada nomor akun yang sama, maka saldonya harus kita jumlahkan. Kemudian setelah jumlahkan baru kita masukkan ke sini. Nah, setelah saya urutkan kode-kode akun yang terkecil sampai terbesar, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun yang muncul di sisi debit. Nah, perhatikan di sini otomatis di dalam jurnal umum ini ada kode akun 1/100. Kode akun 1/100 ini adalah kode akun untuk akun cash in bank. Nah, jika di jurnal umum ini muncul lebih dari satu kode akun untuk 1/100, maka nilai atau jumlah saldo untuk akun 1/100 kita jumlahkan lalu kita letakkan di sini. Contoh misalnya begini. Kita akan masukkan untuk saldo yang 1/100 dulu. Kita lihat di sini untuk 1/100 yang ada di cash in bank berarti yang ini. Oke, saya kasih tanda lagi di sini. Kemudian ada lagi di sini untuk yang kolom debit cash in bank berarti yang ini. Kemudian yang ini dan ini. Ya, ini adalah akun-akun cash in bank atau akun-akun yang kode akunnya ada di kolom debit. Nah, jika ada lebih dari satu akun di sini maka saldonya kita jumlahkan. Berarti 2 juta ditambah 8 juta berarti 10 juta, ditambah 6 juta berarti 16 juta, ditambah 3.800.000 berarti nilai total untuk kode akun cash in bank yang ada di kolom debit totalnya adalah 22.300.000. Oke, seperti itu ya. Jadi kita jumlahkan semua akun-akun cash in bank yang ada di sisi debit. Oh, ini masih kurang ya. Ini masih ada yang di sisi debit. Kemudian kalian jumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan baru kita masukkan di sisi debit untuk akun kode 1/100. Seperti itu. Nah, lanjutkan
untuk pengisian kode akun yang kedua. Ada 1/1300. Kita cari untuk 1/1300 yang ada di sisi debit itu ada berapa akun. Di sini kita lihat. Oke, di sini ada. Ya, saya kasih tanda yang warna berbeda biar enak nanti. Yang ini 1/1300 ya, account receivable. Kita cari akun-akun account receivable yang ada di kolom debit ada berapa akun. Ya, ini account payable bukan. Kemudian ada di sini account receivable ada nih. Ada lagi 8 juta. Ada 8 juta ditambah 4.500.000. Berarti untuk kode akun piutang dagang di sini jumlahnya adalah 12.500.000. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah di sini sudah kalian masukkan semua, maka kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ya. Lalu kalau sudah dimasukkan semua, maka kita akan total di sisi debitnya ada berapa. Di sini adalah 64 juta, masih sama dengan yang di atas, dari 64.800.000. Kira-kira seperti itu. Jika sudah kalian masukkan semua kode-kode akun yang ada di sisi debit dan ada di sisi kredit, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, cara menginputnya tadi seperti itu ya. Kita kelompokkan kode-kode akun yang ada di sisi debit. Setelah sudah ketemu dikelompokkan, lalu kita urutkan dari kode akun terkecil sampai yang terbesar, kemudian masukkan saldonya. Nah, jika dalam satu jurnal itu ada muncul lebih dari satu kode akun, maka nilai saldo dari akun tersebut kita jumlahkan, baru kita masukkan ke kolom total ini. Begitupun sama dengan kredit. Kita pilihkan atau kita kumpulkan semua akun-akun yang kode-kode akun yang ada di sisi kredit ya. Kemudian setelah ketemu kita urutkan kode-kode akunnya. Lalu setelah diurutkan baru kita masukkan saldonya. Masih sama, jika ada saldo lebih dari satu yang ada di kolom kredit dari kode akun tersebut, maka kita akan jumlahkan saldonya lalu kita letakkan di kolom total. Sehingga jika sudah semua dimasukkan, maka kira-kira hasilnya adalah seperti ini. Untuk debitnya 64.800.000 dan untuk sisi kreditnya 64.800.000. Oke, ini pembahasan mengenai jurnal umum. Oke, baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas buku besar dari salon cantik ini. Kita akan posting semua akun-akun yang muncul ya dari yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.